Bab 34, ini baru awal. Mendengar itu, pria itu tercengang. Ada banyak pembudidaya di dunia ini, dan masing-masing dari mereka memiliki rahasia sendiri. Selain itu, mereka menganggap kesalahan dalam teknik kultivasi mereka sebagai rahasia terpenting. Selama 2 dekade terakhir, dia telah mencurahkan semua usahanya untuk mengembangkan gaya Tigain, yang membuatnya menjadi ahli pengadilan ilahi yang tangguh. Namun, semakin besar keuntungannya, semakin besar biayanya. Harga yang harus dia bayar adalah menderita rasa sakit karena menggigil di tubuhnya. Bagaimana orang tua ini tahu tentang itu? Dia menyingkirkan seikat rambut yang jatuh dari dahinya dan menatap Luyo dengan sepasang mata sebesar mata sapi. Izinkan saya bertanya lagi, siapa Anda? Nada suaranya menjadi dingin dan gelap. Luyo dan Little Yuan Er tetap berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi Murong Hai buang air kecil di celananya lagi dan jatuh ke tanah. Sungguh suara yang menakutkan. Dia pasti penjahat Golden Chout Mountain. Luyo melanjutkan sesuai dengan apa yang dia temukan dalam ingatannya, ketika Anda mengkhianati masyarakat Dao. Anda hanya mempelajari 3 gaya Yin tetapi bukan teknik 6 Yang. Dingin yang ekstrim perlu diimbangi dengan yang ekstrim. Keajaiban bahwa Anda masih hidup hari ini. Teknik 6 Yang, pria itu bertanya dengan ragu. Kenapa? Kamu tidak pernah mendengarnya. Pada saat itu, pria itu tiba-tiba tertawa dan suaranya mengguncang pegunungan. Beraninya kau menipuku dengan omong kosong, Pak Tua. Tepat ketika dia mengatakan itu, pria itu, terbungkus angin yang membekukan, melompat seperti binatang buas dan melemparkan pukulan ke arah wajah Luyo. Serangan tiba-tiba itu mengejutkan Luyo. Bam! Gelombang besar yang terangkat oleh angin diblokir, begitu pula pukulannya. Untuk sesaat, dunia menjadi sunyi senyap. Ketika debu mengendap, pria itu melihat bahwa serangan gemuruhnya tidak terhalang oleh pria tua yang tampaknya lemah dan lemah, tetapi gadis kecil dengan senyum main-main. Yuan Er kecil telah menghentikan tinjunya dengan telapak tangan, dan dia berkata, kamu harus bertanya padaku sebelum menyerang kakekku. Apa? Bukankah dia seorang kultivator laut Brahma 8 Meridian? Pikirnya saat jejak kejutan muncul di wajahnya. Bahkan Murong Hai, yang terpuruk ke tanah, melihat pemandangan itu dengan wajah kosong dan merasakan pandangannya tentang dunia, kehidupan, dan nilai runtuh. Kenapa dia begitu kuat? Apakah dia berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau? Aktingnya sangat bagus. Bam! Ledakan energi yang tajam dan kuat meledak keluar dari Little Yuan Er dan mendorong pria itu kembali karena dia tidak lagi menyembunyikan auranya. Yang mengejutkan penyerang, dia adalah kultivator pengadilan ilahi sejati. Faktanya, bahkan jika Yuan Er kecil tidak menghentikannya, pria itu tidak dapat melukai Luyo, karena dia masih memiliki 7 kartu penting. Namun demikian, itu baik baginya untuk melakukan itu, karena itu menyelamatkannya 1 kartu. Kamu, seorang kultivator pengadilan ilahi di usia muda ini? Bagaimana ini mungkin? Suara pria itu terdengar sangat terkejut. Yuan Er kecil meretakkan buku-buku jarinya saat dia menoleh ke belakang dan berkata dengan keinginan kuat untuk bertarung di wajahnya, kakek, aku ingin melawannya. Lakukan apa yang kamu mau. Setelah mendapat izin Luyo, Yuan Er kecil tersenyum lebih bahagia. Dia memanggil pria itu dengan jarinya dan berkata, aku sudah lama tidak bertemu lawan sekuat kamu. Kamu harus bertahan sedikit lebih lama. Mengapa ini terdengar sangat aneh? Seorang gadis kecil memprovokasi monster? Luyo berpikir sambil menggelengkan kepalanya. Udahlah. Ini juga merupakan ide yang bagus untuk bertarung sebelum berbicara. Sementara itu, Yuan Er kecil melesat ke depan, menginjak jinjitnya di atas bilah rumput seperti capung yang meluncur di permukaan air. Detik berikutnya, dia menendang pria itu dari samping. Bam! 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 Begitu saja, mereka mengunci satu sama lain dalam pertarungan sengit. Dia sangat cepat. Pria itu secara refleks mengangkat kedua tangannya untuk memblokir. Bam! 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 Serangkaian tendangan mendarat di lengannya, dan kekuatan besar memaksanya untuk terus melangkah kembali ke dalam hutan, menghancurkan pepohonan di sepanjang jalan. Kekuatannya sungguh luar biasa. Luyo mendatangi ayah Little Yuan Er, yang terbaring di tanah, dan memeriksanya sebentar. Untungnya, dia baru saja pingsan dan tidak terluka.
Dia selalu tidak bisa mengendalikan amarahnya, kata Luyo saat melihat wajah pucat Muronghai. Apakah ini masalah temperamen? Dia benar-benar iblis yang tidak terkendali. Muronghai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia ingin berdiri, tetapi dia menemukan bahwa kakinya lemah, dan dia tidak bisa menggerakkan sama sekali. Pak Tua, karena Anda memiliki cucu yang kuat, mengapa Anda berpura-pura menjadi lemah? Dunia ini penuh dengan orang-orang pengkhianat. Kita harus waspada terhadap mereka, kata Luyo. Kamu orang bijak, Pak Tua. Pantas saja kamu begitu percaya diri dalam menyelamatkan keluarga Qi. Aku sudah meremehkanmu. Muronghai menenangkan dirinya. Keduanya mengobrol dengan santai sementara Yuan Er kecil dan pria berpakaian hitam itu bertarung dengan sengit. Di permukaan, mereka tampaknya telah mencapai jalan buntu, tetapi pada kenyataannya, Yuan Er kecil lebih unggul sejak awal. Siapapun dengan mata yang tajam dapat dengan mudah melihat bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Dia hanya ingin bertarung lebih lama dan lebih banyak berolahraga. Terlalu lama berada di gunung membuatnya bosan. Sekarang dia akhirnya memiliki lawan untuk bersantai. Bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan? Suara energi yang bertabrakan satu sama lain berdering tanpa akhir. Muronghai sangat terkejut saat dia melihat mereka bertarung. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa ledakan energi yang kuat itu berasal dari seorang gadis kecil yang tampak lemah. Pak Tua, dia menangkupkan tinjunya ke arah Luyo dan berkata, saya punya pertanyaan, tapi saya tidak tahu apakah saya harus bertanya. Ayo. Kamu juga menyembunyikan kekuatanmu, kan? Muronghai sudah lama mencurigainya. Dia tidak percaya Luyo bisa menjinakkan iblis kecil seperti ini hanya dengan kepribadian dan kekerabatannya. Luyo menatapnya tanpa mengakui atau menyangkal, tetapi Muronghai menganggap itu sebagai konfirmasi. Karena cucunya adalah ahli pengadilan ilahi, setidaknya dia juga ahli pengadilan ilahi. Saat memikirkan itu, dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, Pak Tua benar-benar ahli yang maha kuasa. Saya belum menjadi ahli. Luyo melambaikan tangannya. Muronghai sangat terkesan, dan dia berpikir, saya tidak berharap dia begitu rendah hati ketika cucunya sangat murung dan pemarah. Pak Tua, jika saya boleh mengatakan satu hal lagi. Apa itu? Anak itu sangat berbakat, dan dengan basis kultivasinya mencapai puncaknya, masa depannya tidak terbatas. Sayang sekali dia belum sepenuhnya memahami cara yang tepat dalam berurusan dengan orang. Luyo menatap Yuan Er kecil, yang sedang bertarung di kejauhan. Dia tahu tentang temperamen dan karakternya dengan sangat baik. Butuh lebih dari beberapa hari untuk mengajarinya hal itu. Kamu benar. Aku sedang berpikir tentang bagaimana mengajarinya cara berurusan dengan orang baru-baru ini. Dia mengatakan yang sebenarnya. Pak Tua benar-benar orang yang bijak. Anak itu beruntung karena Anda mengajarinya. Ledakan. 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 Wajah pria berpakaian hitam itu tertutup debu, dan dia terus batuk saat ledakan energi menghantamnya terus-menerus. Tak butuh waktu lama baginya untuk jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Ayo lanjutkan, kata Yuan Er kecil tersenyum. Hei, bangun sekarang. Itu langkah bagus yang baru saja kamu lakukan. Ayo bertarung lagi. Pertempuran mereka telah menghancurkan semua pohon di dekatnya dan melubangi tanah dengan berbagai ukuran. Ini sangat membosankan, kata Yuan Er kecil ketika dia melihat pria itu tidak bergerak lagi. Kof. Kof. Pria berpakaian hitam itu mengangkat tangannya dan melambai sambil berkata dengan susah payah, aku tidak ingin bertarung lagi. Saat itulah Luyo bangkit berdiri sambil tersenyum, sepertinya mereka sudah cukup berjuang. Sangat bagus. Selamat, Pak Tua. Sekarang semua orang keluarga Qi telah diselamatkan. Perjalanan ini akhirnya berakhir, kata Muronghai. Luyo menggelengkan kepalanya saat dia melihat pria yang terbaring di tanah dan berkata, ini belum berakhir. Sebaliknya, ini baru permulaan. Ah, bagaimana menurutmu, Pan Song? Pria berpakaian hitam itu bergidik. Bagaimana Anda tahu nama saya? Mari kita kembali ke topik tadi. Luyo berjalan maju perlahan dan berkata, kamu bisa hidup 3 bulan lagi. Apakah kamu ingin mati sekarang? Apa? Hati Pan Song bergetar, dan dia membalikkan badan. Debu berjatuhan dari tubuhnya, tetapi wajahnya masih kotor, dan dia kesulitan untuk berdiri tegak.
Saya tidak menyangka basis kultivasi gadis kecil ini begitu dalam, tetapi dia masih belum cukup kuat untuk membunuh saya. Pan Song memandang Yuan Er kecil dengan waspada. Mereka telah bertarung lebih dari beberapa ratus ronde, dan dia diserang seperti target latihan sepanjang waktu. Jika jujur, dia ingin berbalik dan melarikan diri sekarang. Kekuatan sebenarnya dari gaya 3 yin hanya dapat dihasilkan dengan bantuan teknik 6 yang. Anda hanya mempelajari gaya 3 yin. Dan itulah mengapa Anda tidak bisa mendapatkan intinya, kata Luyo. Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang yang disebut teknik 6 yang ini? Little Yuan Er meludah saat dia memutar matanya dan berkata, apa yang bagus tentang teknik 6 yang ini? Kakekku tahu teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Tak terhitung? Saat itu, peluit bisa terdengar mendekat dari kejauhan. Semua orang tahu bahwa itu adalah suara pedang yang berterbangan di udara. Kelompok pembudidaya yang tidak dikenal datang dengan cara yang mengancam dan dalam jumlah besar, dan banyak dari mereka memiliki basis kultivasi yang dalam. Sebuah suara terdengar sebelum orang-orang terlihat, kita sudah lama tidak bertemu, adik kecil. Sebuah kereta terbang merah tua mendekat dari langit yang jauh, diikuti oleh lusinan pembudidaya, yang mengalir dengan cepat seperti air banjir.